Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Nyonya Gondut. Ini kita lagi buat video di lahan kita yang pertama. Di sini saya buat video ini bertujuan untuk membuat sebuah vlog tentang perkembangan tanaman porang saya yang berusia 2,5 bulan. Ini semuanya yang tersisa di lahan ini adalah tanaman lanjut dari biji katak. Karena sebelumnya di lahan ini saya tanam dari umbi. Dan masalah umbi itu sendiri saya sudah ceritakan di video saya yang pertama. Di situ saya sudah membahas tentang umbi yang saya tanam di sini. Umbi yang saya tanam di sini 98% busuk. Dan ada tinggal 2% lagi yang tersisa. Sebagian ada di lahan sini dan sebagian ada di lahan yang lain. Dan di lahan sini, dari umbi yang tersisa itu, saya menemukan ada tanaman yang lain daripada porang. Kita sambil mencari. Udah tinggal 2%. Dan itu ternyata juga bukan porang. Nah, salah satunya ini nih teman-teman. Nih. Ini tangan saya kotor. Tadi saya habis buat pengocoran pupuk. Nih kayak gini nih, akarnya keluar. Untung kelihatan. Nah, ini batangnya kasar. Nih, batangnya kasar teman-teman. Dan di pinggiran daunnya ini tidak ada yang warna kemerah-merahan muda atau pink-pink muda, tidak ada. Saya nggak tahu ini tanaman apa ini. Karena nanam porang aja saya baru kali ini yang pertama. Dan melihat batang porang itu aja baru kali ini. Nah, jadi saya nggak tahu ini teman-teman tanaman apa. Bagi teman-teman yang tahu ini tanaman apa, boleh di komentar ya. Dibuat di komentar. Dan ada satu lagi. Nah, ini dia. Nih. Ini dia. Sama, batangnya kasar juga nih. Batangnya kasar dan daunnya seperti ini. Nah, dan tidak ada untuk kataknya, tidak ada. Saya juga nggak tahu ini tanaman apa. Suwak, iles-iles atau apa saya kurang tahu. Nah, inilah dari sisa umbi yang 2% tadi, dan itu juga masih ada tanaman lain selain daripada porang. Ini tadi habis saya kasih pupuk, dicairkan. Karena di sini 3 hari berturut-turut hujan terus, supaya bisa diserap oleh tanaman, akar tanaman. Nah, inilah dia untuk bagian lahan kita yang selanjutnya. Karena di sini berbentuk petakan-petakan teman-teman, seperti ini, kayak dibatasin parit. Ini untuk yang kotak yang pertama dan ini untuk kotak yang kedua. Dan untuk yang kotak kedua ini saya tanam dari katak yang agak besar-besar, yang sekitar 200 atau 250 per kilo. Nah, ini udah ada katak ya teman-teman. Ya. Hampir tumbuh semua. Kalau untuk yang dari katak ya 98% tumbuh. Dan sebagian masih ada yang kuncup ya. Masih ada yang kuncup. Seperti ini contohnya, masih kuncup. Oke. Nah, kenapa saya sangat antusias sekali membahas tanaman porang saya yang dari umbi kemarin? Dikarenakan umbi itu saya beli teman-teman
di bulan Oktober. Di bulan Oktober itu saya beli di kisaran 200.000 per kilonya. Karena saya masih awal, pertama kali nanam porang, saya beli sekitar 10 kilo. Dari 10 kilo itu 50% atau 5 kilo dari 10 kilo itu sudah busuk di awal saat barang sampai. Dan 5 kilonya lagi saya tanam. Setelah 1 bulan atau 1,5 bulan saya bongkar dan tidak tumbuh, umbinya pada busuk semuanya. Dan sisanya 2% tadi, dan salah satunya tadi tanaman yang tadi. Kalau dipikir-pikir ya 200.000 per kilo, tinggi ya teman-teman ya. Dan itu per kilonya kisaran sekitar 200 lah. 200. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Ya. Udah ada kataknya ya? Mana? Ini coba kita lihat. Nah, ini kataknya masih putih teman-teman ya. Nah, inilah untuk lahan kita yang kedua. Kalau untuk luas ya saya kurang tahu ya menghitungnya ya. Kebetulan ini juga kita hitungannya sewa lahan ya, sewa lahan. Karena kebetulan kita tinggal di perkotaan di daerah Depok, Jawa Barat. Nah, kita lanjut ke lahan kita yang ini, kotak yang ketiga. Nah, untuk di sini semuanya katak juga. Katak ini saya bedengin. Dan inilah tumbuhnya. Saya nggak tahu ini mengatakan ini bagus atau tidak ya, karena ini pertama kali saya nanam porang. Dan siklus pertumbuhan saya juga belum sama sekali tidak tahu. Nah, ini lahan kita yang keempat. Jadi di lahan kita yang keempat ini saya juga pengen menunjukkan teman-teman ada tanaman lain selain porang. Nih, sudah ada, udah tunas kedua. Nah, itu dia tunas kedua. Ini dia sudah tunas yang ketiga teman-teman. Tanamannya agak pendek ya, karena ditanam di tanpa naungan. Ini semua tanpa naungan. Semuanya untuk di sini ya udah hampir tunas kedua semua. Nah, ini teman-teman nih. Ini sepertinya sama seperti tanaman yang tadi. Nih, batangnya kasar dan seperti ini daunnya. Saat saya mengetahui ini bukan tanaman porang, ya saya sangat kaget ya teman-teman, karena gimana ya, saya lihat subur sekali gitu loh teman-teman. Daunnya hijau, ternyata bukan porang. Akhirnya saya sisiplah di sini porang dari polybag yang ada, supaya tidak terlalu rugi gitu loh. Jadi hanya inilah yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Semoga untuk petani porang pemula yang baru mau memulai tanam porang di musim tahun depan, untuk lebih berhati-hati dalam membeli bibit, khususnya untuk beli bibit umbi atau bibit cabutan, karena resikonya sangat besar sekali, apalagi kita belum pernah menanam porang sama sekali. Nah, ini lagi teman-teman. Nah, jadi saya sudah menemukan sekitar 4 batang teman-teman. Dari 2% yang ada itu 4 batang. Dan itu tidak porang teman-teman. Dan sisanya itu dari 4 batang itu sudah dipastikan mati, karena semuanya ini dari biji katak.
Oke, cukup sekian teman-teman. Video saya kali ini semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya minta maaf kepada teman-teman semua. Di sini saya juga masih belajar, masih membutuhkan informasi-informasi tentang perawatan porang, tentang bagaimana cara membudayakan porang agar subur dan sebagainya. Saya masih belajar di sini. Dan untuk senior-seniorku atau teman-teman yang sudah berpengalaman boleh memberikan komentar supaya saya lebih dapat banyak ilmu gitu loh. Nah, sekali lagi buat teman-teman para petani porang Indonesia, salam sukses untuk kita semua. Semoga semakin banyak lagi para petani pemula yang lebih bersemangat untuk menanam porang. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.